Orang Kristen adalah orang budak kok. Agama Kristen adalah agama rendah, agama orang-orang bodoh. Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus waktu awal kekristenan berdiri di Korintus, yang percaya itu yang bodoh loh. Yang pintar-pintar gak mau percaya. Ini parah nih. Tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup sebagai seorang muslim, mati juga sebagai seorang muslim. Kofizen semuanya, hal yang selama ini oleh Kristen selalu dibanggakan adalah jumlah mereka yang selalu mereka katakan sebagai agama terbesar di dunia, dengan jumlah pengikut terbesar di dunia. Boleh saja mereka banggakan itu, tetapi hari ini kita akan hancurkan kebanggaan mereka itu dengan sangat epik. Pertanyaan sederhananya adalah, bagaimana cara Kristen bisa menjadi agama terbesar di bumi? Apakah karena Kristen itu ilmiah? Atau karena Kristen itu agama yang indah? Ternyata tidak sama sekali. Cara Kristen menjadi agama terbesar di bumi ini ternyata cukup kejam. Setidaknya ada 3 cara yang mereka lakukan untuk jadi agama terbesar di atas muka bumi. Pertama, paksa agama lain masuk agama Kristen. Kedua, kalau tidak bisa dipaksa masuk Kristen, ya binasakan seluruhnya, jangan sisakan satupun, sehingga satu negeri itu ya hanya ada Kristen, dan yang lainnya agama-agama non-Kristen itu lenyap. Kemudian cara yang ketiga, jajah negeri non-Kristen, kuasai harta dan kekayaannya, jadikan penduduk asli dari negeri itu sebagai budak, kemudian pekerjakan mereka dengan paksa, kurangi populasi mereka, jangan biarkan mereka kuat, jangan biarkan mereka melawan. Sementara itu Kristen bisa menguasai segalanya dan berkembang biak di negeri itu sebagai pemilik negeri, padahal mereka itu ya aslinya pendatang dan penjajah. Ya setidaknya 3 cara inilah yang tercatat dalam sejarah. Jadi itulah apa yang membuat Kristen pada akhirnya menjadi agama terbesar di atas muka bumi ini. Dan fakta ini bukan omong kosong, sebab negeri kita sendiri merasakannya selama kurang lebih ya kalau dalam catatan sejarah 350 tahun. Meskipun 350 tahun itu dihitung dari datangnya Portugis dan Belanda ke Indonesia sampai Indonesia merdeka, yaitu hitungannya. Tetapi masa mungkin penjajahannya ya sekitar 60 atau 50 tahun itu adalah masa penjajahan dengan penjajahan yang sadis. Tapi tetap saja kita merasakan itu, betul-betul merasakan fakta dan fakta. Kalau kita baca dalam kitab suci mereka itu kan ada satu ayat yang mengatakan lembut seperti merpati, licik seperti ular. Itulah perintah dalam kitab suci mereka. Mereka menjajah satu negeri dan secara bersamaan mereka mempromosikan agama mereka kepada negeri tersebut, negeri yang mereka jajah, dengan slogan kami adalah agama kasih. Hebat kan? Gimana caranya? Kok bisa seperti itu? Caranya sederhana. Ada Kristen yang bertindak sebagai ular dan ada yang bertindak sebagai merpati. Mereka yang berperan sebagai ular itu bertindak sebagai penjajah, penindas, pemberi sengsara kepada rakyat. Mereka mengambil harta benda rakyat dan juga hasil bumi milik rakyat, serta memperbudak rakyat. Di saat rakyat itu sudah benar-benar sengsara dan kelaparan, mereka yang berperan sebagai merpati muncul dengan memberikan makanan dan bantuan. Ya tentunya bantuan itu adalah harta rakyat yang sebelumnya mereka rampas gitu loh. Lalu harta itu dikeluarkan sedikit saja, ya paling 5% sampai 10% lah dari total yang mereka dapatkan dari rampasan dari rakyat gitu kan. Kemudian dibagikan kepada rakyat, orang-orang yang susah tadi. Di saat para merpati-merpati palsu ini melebarkan aksinya, pada saat itu mereka berpura-pura menjadi agama kasih. Lalu dengan segenggam bahan makanan yang mereka bagikan, mereka mengajak rakyat masuk agama mereka. Jadi itulah yang mereka lakukan selama itu. Ya selama penjajahan yang dilakukan mereka ya seperti itu di mana-mana, termasuk di negeri kita. Logika sederhananya begini. Saya, ya ini logika ya, logika. Itu seperti saya maling di rumah tetangga dan mengambil TV, kulkas, perhiasan, bahkan berasnya pun saya gasak semuanya.
besoknya ketika tetangga saya yang sudah saya gasak hartanya tadi itu kelaparan, nggak punya duit, nggak punya apa-apa, hampir mati lah pokoknya karena nggak punya apa-apa, hartanya sudah saya kuras ya, karena mereka itu sudah nggak punya apa-apa, pasti sengsara. Kemudian saya datang, saya bawa uang hasil jual TV yang saya curi tadi itu dan sekantong beras yang saya curi darinya. Dengan bantuan yang saya berikan itu, saya berpura-pura sebagai seorang pahlawan. Maka dengan seperti itu, saya masih untung banyak dan saya tidak akan dicurigai sebagai malingnya. Hebat kan? Ya seperti itulah logikanya. Jadi apa yang kita sampaikan itu adalah data sejarah, fakta sejarah yang terjadi di negeri kita. Dan logika yang kita berikan itu adalah logika yang memang terjadi secara nyata. Ini bukan sebuah rekayasa, ini bukan sebuah ngarang-ngarang, tapi memang itulah yang terjadi di masa lalu ketika orang-orang dari Belanda, Portugis mereka datang membawa misi 3G, Gold, Glory, dan Gospel untuk menyebarkan agama mereka di negeri kita. Dan kita, orang-orang yang ada di negeri kita ini sebagai pribumi adalah orang-orang yang menjadi korbannya.